Kemarin kan terima opini dari laporan keuangan pemerintah daerah Mansel, dan kita masih bisa mempertahankan opini yang sudah 2 kali dapat, jadi kan yang ketiga wajar. Memang masih ada catatan-catatan kan, kita harus perbaiki. Tapi yang mendesak dalam waktu dekat ini, Pemda wajib menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah diaudit. Nah, sekarang sudah diaudit untuk disidangkan oleh DPRD. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, bahwa harus dilakukan dalam waktu cepat, karena tidak boleh sampai bulan Juni. Dia punya deadline berarti Juni ya? Iya, jadi harus sekarang. Karena menyerahkan, karena kan kalau serahkan Juni ada batasnya kan, mereka kan juga mesti bahas dari situ. Jadi kita mungkin sampai keuangan dia supaya sudah harus disiapkan. Memang sudah diterima DPR juga, karena BPK menyerahkan langsung ke BPK selesaikan ke apa? Itu kalau sudah semua Pak, dia punya sidang kira-kira kapan itu sidang? Ya, kita tinggal lihat waktu yang baik antara agenda pemerintah, antara bupati, wakil, dan DPR kan. Kemarin saya bilang ke saya, mereka habis bintek. Ya Pak, sekarang. Berarti ini Bapak yang disidangkan yang anggaran 2021 kan 2021 kan, jadi laporan keuangan itu kan kita menyusun kan, kalian kalau ada kegiatan kalian buat laporan. Cenderung kan yang buat laporan mengklaim bahwa yang kami sudah lakukan baik. Karena itu di semua laporan keuangan itu wajib dinilai oleh akuntan publik kalau swasta. Kalau kita, akuntannya kita yang menilai itu adalah BPK sesuai kewenangan dia. Dari hasil audit itu dia bisa menyatakan bahwa cara kita menyajikan laporan wajar tanpa pengecualian. Jadi wajar tanpa pengecualian berdasarkan standar. Nanti kalau kalian misalnya bilang, oh kami masih melihat ada kurang tepatan mestinya menurut saya karena kami, ya itu memang ada ya, masih ada itu. Tapi kan standar laporan pemerintah itu kapan dibilang wajar ada normanya. Misalnya, oh ada kurang tertib pada beberapa persen anggaran, itu dia masih dianggap wajar kan? Masih dianggap wajar, bukan 100% gitu. Bahwa itu dianggap wajar karena dia menyebut wajar tanpa pengecualian. Ada kesalahan pengelolaan uang kas kan, yang tidak berdampak material ya masih masuk norma kan. Harusnya kan kalau misalnya pengelolaan kas itu bendahara terima 100, dia pakai 99, harusnya yang satu kan dia kembalikan. Tapi kadang-kadang yang satu ini ya karena nilainya kecil, bendahara tidak tertib melaporkan. Nah kalau salah satu ini kemudian langsung kita jadi tidak wajar kan, tidak fair juga. Kemarin kami Dinas Pendidikan sampai hari terakhir itu, sebelum kami tegur, ada 1.100 rupiah uang kas yang dia belum setor. Berarti kan menurut saya mereka pasti tidak tertib dengan cara menyetor 1.000 ini. Nah, mungkin kan mereka nggak ada duit 1.000, cuma kan prosesnya menyetor kelebihan kas ini atau sisa kas ini ada prosedurnya. Jadi kan ada prosedurnya kan? Di audit ini salah satu yang menjadi perhatian penting tentang pengelolaan uang kas ini. Jadi ini memang untuk kita salah satu mengukur kesehatan pengelolaan pemerintah daerah untuk pengelolaan keuangan adalah mengelola uang kas. Jadi kalau uang kas itu ya memang harus tepat
sekalipun nilainya 1000. Jadi harus sesuai. Ada lagi? Bapak, untuk yang kenapa kita masih tetap pada posisi WTP, tidak lebih dari itu? Yang menjadi penyebabnya itu apa? Apakah mungkin karena salah satunya itu kurangnya laporan yang mereka tidak terlalu teliti dan sebagainya? Memang BPK itu kan opini BPK itu WTP yang paling tinggi. Di bawah itu WDP wajar dengan pengecualian. Di bawah itu disclaimer 3. Yang jadi ini saja opininya. Tapi ada satu yang berbahaya, yaitu dia tidak kasih pernyataan. Kalau dia tidak kasih pernyataan, itu artinya memang dia hilang jalan. Kalau disclaimer memang masih oke, tidak wajar lah berarti kan. Tapi kalau yang satu dia bilang saya nggak bisa baca, ya itu lebih bahaya lagi. Ya, WTP ini memang betul bahwa harusnya ada peningkatannya. Jadi sekalipun wajar tanpa pengecualian, harusnya catatannya berkurang. Iya, catatan. Tapi kalau catatan dari tahun lalu dengan sekarang Ada peningkatan atau ya, masih itu tetap? yang ada peningkatan, tapi masih banyak catatan yang harus kita kerja. Salah satu misalnya kita masih belum optimal ditindaklanjut dari temuan tahun lalu kan misalnya temuan tahun lalu, misalnya temuannya begini bunyinya, TAPD dalam menganggarkan FIBA Bansos harus membuat perhitungan pemenuhan anggaran wajib terlebih dahulu. Sekarang kami bilang kami sudah buat perhitungan. Kedua kan bunyinya bisa menganggarkan FIBA Bansos manakala anggaran yang untuk mandatori sudah terpenuhi, belum terpenuhi kami ulang lagi. Jadi kan dianggap ini tidak bisa ditindaklanjuti satu. Nah, yang lain misalnya begini, masih ada OPD yang belum menyetor kekurangan duit kas pada anggaran 2020 kan. Di 2021 waktu dia datang audit harus ditindaklanjuti semua temuan itu supaya, karena waktu dia audit selain dia audit kas kita, dia juga kan mengaudit laporan realisasi anggaran. Nah, di laporan realisasi anggaran kadang ada temuan berulang yang sebelumnya muncul masih muncul lagi. Ya, itu yang harus diperbaiki. Saya sudah lapor Pak Bupati juga sudah bilang ya nanti berikut kita panggil mana yang belum melakukan tindak lanjut. Katanya itu 60 hari kerja 60 hari kerja ya dong katanya. Iya, harapannya begitu 60 hari karena akan dinilai dari temuan-temuan ini sudah berapa ya tindak lanjuti. Karena kan memang audit itu bukan sekedar audit, itu metodenya pemerintah untuk memperbaiki keadaan yang belum tepat. Jadi dengan audit tahu bahwa ada yang sudah oke, ada yang perlu perbaikan. Jadi audit itu tujuannya adalah kalau ada kekurangan perbaiki. Itu. Tapi kalau makin sedikit yang kita perbaiki, menandakan bahwa ya kita masih bergaya seperti yang dulu. Tidak boleh sebenarnya. Bapak, satu lagi terakhir.